Di sini mari kita bedakan. Apa sih bedanya antara talent acquisition dengan rekrutmen biasa? Yang pertama, jangka pendek versus jangka panjang. Kalau kita berbicara mengenai rekrutmen biasa, maka sifatnya adalah sifat jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek di sini adalah di dalam proses rekrutmen biasa, kita hanya mencari kandidat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini saja. Kebutuhan yang sifatnya mendesak. Sedangkan kalau kita berbicara akuisisi talent atau talent acquisition, maka sifatnya adalah jangka panjang. Kita menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang memang sungguh-sungguh diperlukan untuk menjawab bisnis. Jadi tidak hanya kebutuhan untuk saat ini, tapi juga kebutuhan untuk di bisnis di masa depan. Apakah misalnya terjadi perubahan organisasi, baik karena merger, atau misalnya ada pengurangan karyawan, atau juga termasuk ekspansi bisnis, maka ini terjadi di akuisisi talent. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara rekrutmen biasa, sesungguhnya rekrutmen ini adalah bagian dari akuisisi talenta. Ya. Kenapa? Karena di dalam akuisisi talenta ada beberapa hal di dalamnya, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah mengenai proses rekrutmen, merekrut orang, ya, kandidat di luar sana yang terbaik untuk masuk ke dalam, untuk bekerja di perusahaan Anda, recruiting. Kemudian di dalam akuisisi talent juga ada yang namanya candidate relationship management, ya, membangun hubungan dengan para kandidat supaya kemudian mereka memiliki engagement. Nah, di dalam akuisisi talent ini sendiri juga ada yang namanya talent acquisition planning and strategy. Bagaimana saya menyusun perencanaan dan membuat strategi yang tepat dan efektif sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Di dalam akuisisi talent juga ada yang namanya employment branding dan matrix atau analytics. Nah, di dalam proses rekrutmen, kalau kita berbicara akuisisi talenta, maka di dalamnya terdiri atas sourcing, yaitu mencari kandidat di luar sana, lalu kemudian proses screening, memilah CV yang masuk, yang melamar, ya, CV-CV pelamar dari luar, kemudian terjadi proses wawancara atau interview. Setelah proses wawancara ada yang namanya assessment untuk melihat keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh kandidat Anda. Selanjutnya adalah proses selecting atau menyeleksi dari sekian banyak kandidat yang sudah memenuhi kualifikasi, mana yang sesuai, mana yang paling sesuai untuk organisasi saya. Dan yang terakhir adalah mempekerjakan atau hiring. Lalu perbedaan ketiga antara akuisisi talenta dan rekrutmen adalah linear process versus ongoing cycle. Nah, di dalam proses rekrutmen sifatnya linear. Artinya di sini perusahaan hanya mencari kandidat yang memang diperlukan saat itu, sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sedangkan kalau kita berbicara akuisisi talenta, maka sifatnya ongoing, terus-menerus. Kenapa? Karena ini fokus kepada yang namanya employment branding. Jadi brandingnya perusahaan, kebutuhan untuk outreach, mencari yang dari luar untuk ke dalam. Kemudian membangun networking dan membangun hubungan dengan kandidat yang memang potensial, yang mungkin nanti akan diperlukan di masa depan. Oke, itu bedanya. Sehingga kesimpulan perbedaan antara rekrutmen dan akuisisi talenta adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan antara jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian yang kedua bahwa rekrutmen merupakan bagian dari akuisisi talenta. Dan yang ketiga bahwa akuisisi talenta bersifat ongoing atau sifatnya terus-menerus.